Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan mempresentasikan hasil senter kocok kami, yaitu menggunakan gaya-gaya apa? Gaya Pertama kocok. adalah tujuan dibuat proyek senter kocok ini yang akan dijelaskan oleh Ariel. Jadi tujuan kita membuat senter kocok ini adalah membuktikan kebenaran teori induksi magnetik, di mana suatu perubahan flux magnetik terhadap waktu dengan cara melewati magnet pada suatu kumpulan sehingga menimbulkan GGL induksi. GGL induksi akan timbul tegangan listrik yang memungkinkan menyalanya lampu LED atau light emitting diode. Dan tujuan selanjutnya itulah mengetahui proses penyimpanan energi listrik induksi di elektromagnetik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jan Yang saya akan bacakan adalah manfaat penelitian yang akan kami lakukan, yang kami teliti ini. Jadi pertama manfaat penelitian dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sambungan bagi manfaat penelitian dapat dilihat dari dua aspek, yaitu sumbangan bagi pengembangan ilmu aspek teoritis dan manfaat bagi penerapan di masyarakat atau aspek praktis. Manfaat penelitian pengamatan ini yaitu: 1. Mengetahui hubungan antara GGL induksi dengan jumlah lilitan kumparan dan perubahan flux. 2. Untuk mengetahui GGL induksi yang dihasilkan kumparan pada medan magnet. 3. Mengaplikasikan perubahan flux magnetik pada kegiatan sehari-hari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bung Felix. Jadi saya akan membacakan tentang prinsip kerja yang digunakan. Prinsip yang digunakan adalah: pertama ada hukum Faraday, gaya gerak listrik induksi yang timbul antara ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Magnet digerakkan keluar masuk kumparan dengan cepat sehingga menghasilkan GGL induksi yang ditimbulkan karena adanya perubahan flux magnetik. GGL induksi yang dihasilkan diteruskan ke dioda. Dioda ini berperan agar arus listrik mengalir ke satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Kemudian dari dioda arus diteruskan ke kapasitor dan ke lampu yang disusun secara paralel sehingga saat kocokan magnet pada kumparan berhenti, lampu tidak langsung mati. Kedua, menggunakan hukum Lenz. Jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi. Selanjutnya adalah faktor penyebab timbulnya gaya gerak listrik induksi. Penyebab utama timbulnya GGL induksi adalah terjadinya perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh suatu loop kawat. Besarnya flux magnetik telah dinyatakan pada persamaan pertama. Dengan demikian, ada 3 faktor penyebab timbulnya GGL pada suatu kumparan, yaitu Selanjutnya adalah faktor penyebab timbulnya gaya gerak listrik induksi. Nah, ada beberapa faktor penyebab timbulnya gaya gerak listrik induksi ini. Yang pertama itu ada 3 faktor ya. Jadi yang pertama itu ada perubahan luas bidang kumparan, yang kedua ada perubahan orientasi sudut kumparan theta terhadap medan, dan yang ketiga adalah perubahan induksi magnetik. Konsep gaya gerak listrik ini pertama kali dikemukakan oleh Michael Faraday yang melakukan penelitian untuk menemukan faktor yang memengaruhi besarnya GGL yang diinduksi. Dia ini menemukan bahwa induksi sangat bergantung pada waktu, yaitu semakin cepat terjadi perubahan medan magnetik, GGL yang diinduksi semakin besar. Nah, secara matematis, flux magnetik tersebut dinyatakan sebagai rumus sebagai berikut, yaitu B kali A kali cos theta. Jadi dengan B sama dengan flux magnetik, yaitu banyaknya flux garis gaya magnetik per satuan luas penampang yang ditembus garis gaya flux magnetik tegak lurus, dan theta adalah sudut antara B dengan garis yang tegak lurus permukaan kumparan. Jika permukaan kumparan tegak lurus B, theta sama dengan 90 dan theta B sama dengan 0, tetapi jika B sejajar terhadap kumparan theta sama dengan 0, sehingga theta B sama dengan B kali A. Nah, selanjutnya ada induksi magnetik pada sumbu solenoida. Jadi solenoida ini
didefinisikan sebagai sebuah kumparan dari kawat yang diameternya sangat kecil dibanding panjangnya. Apabila dialiri arus listrik, kumparan ini akan menjadi magnetik listrik. Medan solenoida ini tersebut merupakan jumlah vektor dari medan-medan yang ditimbulkan oleh semua lilitan yang membentuk solenoida tersebut. Nah, selanjutnya ada SWOT yang akan dijelaskan oleh Anissa. Nah, selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT dari alat peraga yang kelompok kami buat tuh, yang pertama ada strength atau kekuatan. Senter kocok ini dapat digunakan meskipun tanpa adanya aliran listrik untuk menyalakan lampu LED-nya. Terus yang kedua ada weakness atau kelemahan. Senter kocok yang kelompok kami buat masih terdapat kekurangan, salah satunya adalah nyala lampu yang tidak konstan. Terus yang ketiga ada opportunities atau peluang. Nah, opportunities ini prinsip kerja yang kelompok kami gunakan sangat diminati banyak orang. Terus yang terakhir ada threats atau ancaman. Minimnya pengetahuan kelompok kami dalam bidang ini sehingga tidak dapat mengembangkan alat ini semaksimal mungkin. Jadi, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Matiin dulu.